Pertandingan Bundesliga selalu menghadirkan cerita menarik, tak hanya soal persaingan di lapangan, tetapi juga percakapan kecil di balik duel sengit. Salah satu momen yang menyita perhatian datang dari Kevin Dix dan Jens Sanselt, dua pemain yang sempat membahas Indonesia di tengah laga Bundesliga. Percakapan singkat itu menjadi sorotan, terutama bagi penggemar sepak bola tanah air. Nama Indonesia kembali terdengar di kompetisi elit Eropa. Kali ini lewat interaksi dua pemain yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda, namun bertemu di panggung yang sama. Dalam laga yang berlangsung intens, kamera menangkap momen Kevin Dix dan Jens Sanselt yang terlihat berbincang singkat. Meski berada di tengah pertandingan dengan tempo tinggi, keduanya sempat bertukar kata yang kemudian diketahui menyinggung Indonesia. Kevin Dix dikenal memiliki kedekatan tersendiri dengan Indonesia. Namanya kerap dikaitkan dengan pembicaraan seputar sepak bola Indonesia, baik karena latar belakang keluarga maupun ketertarikannya terhadap perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Sementara itu, Jens Sanselt menunjukkan ketertarikan terhadap cerita yang disampaikan Kevin Dix. Bagi pemain Eropa, Indonesia mungkin bukan negara yang sering dibahas dalam konteks sepak bola Bundesliga. Namun percakapan tersebut membuka ruang dialog lintas budaya. Bagi publik tanah air, momen ini menjadi kebanggaan kecil sekaligus pengingat bahwa sepak bola Indonesia terus mendapat perhatian meski masih berjuang untuk meningkatkan prestasi di level internasional. Ketua Badan Tim Nasional Soemarji secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi manajer Timnas Indonesia. Langkah ini diambil agar dirinya bisa memberikan fokus sepenuhnya pada tugas di BTN demi mengembalikan kejayaan skuad Garuda di masa depan. Keputusan besar ini merupakan imbas langsung dari kegagalan total Timnas Indonesia U22 pada ajang SEA Games 2025. Terkait suksesornya, Soemarji berharap PSSI segera bergerak cepat untuk menemukan sosok manajer baru yang memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Meski menanggalkan jabatan manajer di level senior maupun U22, Soemarji dipastikan tetap memegang kendali sebagai ketua BTN. Ia berkomitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh skuad Garuda, mulai dari level kelompok umur hingga tim nasional senior. Terkait siapa yang akan mengisi kursi manajer Timnas Indonesia selanjutnya, Soemarji menyerahkan otoritas sepenuhnya kepada pihak federasi. Namun ia menekankan harapannya agar sosok terpilih nanti memiliki kapasitas yang jauh lebih mumpuni dibandingkan dirinya. Sebagai penutup, Soemarji menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh masyarakat Indonesia atas prestasi buruk di Thailand. Ia berjanji akan bekerja lebih keras melalui BTN untuk mengangkat kembali mental dan performa Timnas Indonesia yang sedang terpuruk. PSSI dikabarkan akan menunjuk John Hertman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Menurut media Honduras Diario Diez, PSSI akan mengumumkan John Hertman sebagai pelatih Timnas Indonesia dalam beberapa hari ke depan. John Hertman yang berpengalaman membawa Timnas Kanada lolos Piala Dunia 2022 menarik minat dua negara CONCACAF, yakni Honduras dan Jamaika. Honduras sudah dipastikan gagal lolos Piala Dunia 2026, sedangkan Jamaika akan tampil di play-off antar konfederasi pada Maret 2026. Namun John Hertman menolak tawaran dari dua negara di atas karena prioritasnya adalah Timnas Indonesia. Negosiasi antara PSSI dan John Hertman disinyalir sudah masuk tahap akhir. Exco PSSI Endri Erawan mengatakan calon pelatih Timnas Indonesia tidak jauh yang beredar luas di media. Saat ini ada dua pelatih yang kencang dikaitkan dengan Timnas Indonesia, yakni John Hertman dan Giovanni van Bronckhorst. Endri Erawan mengatakan pelatih Timnas Indonesia selanjutnya harus berpengalaman membawa tim nasional lolos Piala Dunia. Dari dua nama di atas, cuma John Hertman yang mengantarkan sebuah negara melaju ke putaran final Piala Dunia. Target kami, pelatih itu harus all out, artinya mereka harus lebih banyak di Indonesia daripada di negaranya. Harus punya pengalaman bagus meloloskan ke Piala Dunia, kalau perlu tinggal bersama keluarganya di Indonesia, kata Endri Erawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 16 Desember 2025. PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Indra Syafri. Keputusan ini diambil menyusul hasil minor Timnas Indonesia U22 yang gagal menembus semifinal SEA Games 2025. Keputusan tersebut disampaikan Kepala Badan Tim Nasional PSSI, Soemarji. Soemarji menjelaskan keputusan itu diambil setelah evaluasi menyeluruh dan diskusi bersama jajaran Komite Eksekutif PSSI. Soemarji juga menyerahkan tanggung jawabnya sebagai manajer Timnas, baik senior maupun kelompok umur, kepada Ketua Umum PSSI. Ia memilih fokus dengan tanggung jawabnya sebagai Kepala BTN.
Sumarji juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik Indonesia atas kegagalan Timnas U22 di SEA Games 2025. Ia mengakui hasil tersebut sangat mengecewakan karena tim tidak mampu melangkah ke babak semifinal. Sebelumnya, pelatih Indra Syafri juga menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan Indonesia di SEA Games 2025. Pernyataan ini disampaikan setelah anak asuhnya hanya menang 3-1 dari Myanmar pada pertandingan terakhir Grup C. Timnas Indonesia harus mengubur mimpi untuk mempertahankan medali emas SEA Games setelah gagal melaju ke semifinal SEA Games 2025. Pada penyisihan Grup C, Garuda Muda kalah 1-0 dari Filipina dan menang 3-1 atas Myanmar. Sayang, 3 poin yang didapatkan tidak cukup untuk menembus semifinal, di mana Malaysia dari Grup A yang juga mengumpulkan 3 poin unggul produktivitas gol. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyebut pengumuman pelatih Timnas Indonesia akan sepakat dengan pelatih Indonesia U23. Ini sebagai tindak lanjut keputusan PSSI mengakhiri kerjasama dengan Indra Syafri sebagai pelatih Indonesia U23 untuk SEA Games. Karena itu PSSI mencari sosok baru. Sumarji belum bisa menjelaskan lebih spesifik soal pelatih Indonesia U23 karena saat ini PSSI lebih dulu fokus untuk juru taktik tim senior. Ada 2 nama kuat yang jadi calon pelatih skuad Garuda. 2 nama tersebut, lanjut Sumarji, merupakan pengerucutan dari 4 sosok yang diwawancara PSSI. Nantinya 2 nama yang dimaksud akan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif PSSI. Anggota Exco PSSI, Endri Erawan, menyebut pengumuman pelatih Timnas Indonesia akan dilakukan pada akhir bulan ini atau bulan depan. Saat ini pihaknya sedang mencari waktu yang tepat untuk menggelar rapat Exco. Endri membeberkan nama-nama calon pelatih tak berbeda jauh dari yang beredar luas di dunia maya. Sosok seperti Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, dan John Herdman mencuat. Saya tidak punya hak menyebutkan nama untuk menjaga privasi. Ada banyak klub yang mendekati mereka, jadi kami harus mengerti juga posisi mereka, katanya. Juru taktik asal Korea Selatan Shin Tae-yong mengaku tak pernah ditawari PSSI untuk melatih Timnas Indonesia lagi. Konfirmasi ini disampaikan Shin Tae-yong saat ditemui awak media termasuk Okezone di Bandara Soekarno-Hatta pada 14 Desember 2025 malam WIB. Di saat bersamaan, ada banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap Shin Tae-yong kembali melatih Timnas Indonesia. Lantas apa respon Shin Tae-yong menanggapi banyaknya supporter Timnas Indonesia yang menginginkan dirinya comeback? Pelatih 55 tahun ini juga ditanya soal kemungkinan melatih klub Liga Indonesia. Ia mengatakan untuk sekarang belum ada tawaran yang masuk. Lantas siapa pelatih Timnas Indonesia selanjutnya? Berdasarkan rumor berkembang, pelatih Timnas Indonesia selanjutnya berasal dari Eropa. Saat ini ada 2 nama yang santer dikaitkan sebagai pelatih Timnas Indonesia selanjutnya, yakni Giovanni van Bronckhorst dan John Herdman. Medio 2 pekan lalu, 3 perwakilan PSSI yakni Alexander Zewers sudah mewawancarai sejumlah calon pelatih Timnas Indonesia. Diprediksi pelatih Timnas Indonesia akan diumumkan awal Januari 2026. Sang pelatih baru dituntut langsung ngebut untuk mengangkat prestasi Timnas Indonesia. Isu transfer kembali menghangat bagi Persib Bandung. Setelah sempat dikaitkan dengan nama seperti Joey Pelupesi dan Ole Romeni, kabar terbaru menyebut Martin Paes masuk dalam radar Maung Bandung. Pemain kelahiran 14 Mei 1998 dengan tinggi 1,92 meter ini tercatat masih merupakan pemain FC Dallas, klub Major League Soccer Amerika Serikat, dengan kontrak yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Rumor Martin Paes diincar Persib juga telah ramai jadi perbincangan di media sosial. Paes yang memperoleh status kewarganegaraan Indonesia pada April 2024 ini telah menjadi pemain andalan bagi Timnas Indonesia. Sebelum membela FC Dallas, Paes sempat bermain untuk FC Utrecht dan NEC Nijmegen di Liga Belanda. Menurut catatan Transfermarkt, Paes saat ini memiliki nilai pasar 26,07 miliar rupiah. Meski begitu, jalan untuk membawa Paes ke Indonesia tidak mudah. Persib harus menebus sisa kontrak Paes dengan FC Dallas jika ingin memboyongnya ke Bandung. Namun ada opsi lain yang mungkin bisa disepakati, yakni opsi peminjaman sang pemain. Bagi Persib, mendatangkan kiper naturalisasi seperti Paes akan menjadi langkah strategis. Persib akan mendapat tambahan kekuatan di sektor penjaga gawang yang saat ini diisi oleh Teja Paku Alam. Sementara itu, kiper asing Maung Bandung, Adam Prisbeck, tak kunjung mendapat kesempatan bermain. Sejak didatangkan di awal musim 2025-26, Adam baru sekali tampil. Lagi kencang rumor Giovanni van Bronckhorst bakal jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang begini,